Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali. Apa itu? Kalian tahu nggak? Nah ini kita akan membahas mengenai topik di mana kita tidur pada saat menjelang maghrib. Nah dalam kajian sainsnya dan juga biologisnya. Nah benar sekali. Jadi topik ini tuh penting sekali karena berkaitan dengan kesehatan tubuh dan juga adab keislaman. Nah, mari kita diskusikan bersama-sama tentang topik ini. Nah, di sini saya mau bertanya kepada kakak ya. Menurut kakak nih, apakah ada penjelasan dari ajaran Islam mengenai tidur pada saat menjelang maghrib tersebut? Nah, menurut saya dalam perspektif Islam, tidur menjelang waktu maghrib itu tidak dianjurkan. Karena apa? Karena dianggap sebagai waktu yang seharusnya itu diisi dengan ibadah dan juga untuk persiapan sholat. Nah, menurut para ulama menjelaskan bahwa tidur pada waktu ini itu dapat menyebabkan rasa malas, kemudian linglung, dan juga menghilangkan semangat. Ya, apakah ada ayat Al-Quran yang dapat dijadikan landasan dalam memahami pengaturan waktu seperti topik itu tadi yang sudah dijelaskan? Ada, yaitu ada beberapa ayat yang relevan meskipun itu tidak secara eksplisit menyebutkan tidur menjelang maghrib. Nah, salah satunya yaitu Quran surah Ar-Rum ayat 23. Nah, yang artinya dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Yang artinya dapat dijelaskan bahwa ayat ini itu menunjukkan bahwa tidur itu memiliki waktu yang teratur menurut ketentuan Allah. Nah, yaitu malam dan siang. Nah, dalam waktu maghrib ini itu adalah waktu transisi yang tidak disebut sebagai waktu utama untuk tidur. Seperti itu. Ya, ada ayat lain terkait mengatur aktivitas pada waktu sore hari tersebut? Benar, ada, yaitu dalam Quran surah Al-A'raf ayat 205 Allah berfirman, yaitu dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan juga rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan juga petang. Nah, ayat ini itu ditegaskan bahwa waktu petang itu tidak termasuk menjelang maghrib, itu adalah waktu untuk berzikir, bukan untuk waktu yang dianjurkan untuk tidur. Jadi aktivitas yang dianjurkan pada waktu tersebut adalah fokus ibadah saja. Betul sekali, karena waktunya itu sangat singkat, mulai dari terbenamnya matahari hingga masuk waktu Isya. Nah, ini adalah waktu yang bernilai ibadah tinggi dan tidak sebaiknya untuk disia-siakan. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan fungsi malam dan siang menurut Al-Quran? Bagaimana? Terdapat dalam surat Yunus ayat 67 yang artinya yaitu dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan siang terang benderang agar kamu mencari rezeki. Nah, di sini waktu maghrib itu berada di antara siang dan juga malam. Nah, sehingga tidur pada fase ini itu dapat mengganggu pembagian fungsi waktu. Nah, sekarang saya ingin mendengar dari sudut pandang biologinya. Apa sih yang terjadi pada tubuh ketika menjelang waktu maghrib? Oke. Nah, secara biologis, waktu menjelang maghrib adalah bagian dari proses ritme sirkadian. Nah, yaitu jam biologis tubuh dalam 24 jam tersebut. Nah, menjelang malam, tubuh mengalami perubahan. Yang pertama, hormon kortisol menurun. Nah, sehingga fokus dan energi menurun. Yang kedua, ada hormon melatonin mulai meningkat. Nah, dia itu mempersiapkan tubuh untuk tidur malam. Dan yang ketiga ada aktivitas sistem saraf melambat sebagai respon terhadap menurunnya cahaya. Seperti itu. Terus lantas apa sih dampak jika seseorang itu tidur pada waktu ini? Oke. Tidur pada masa transisi menyebabkan resiko sleep inertia, yaitu kondisi ketika seseorang bangun dalam keadaan pusing, bingung, sulit fokus, dan malas bergerak. Ini tuh karena otak belum masuk phase tidur dalam yang stabil, seperti itu. Nah, apakah waktu ini itu mengganggu pada waktu tidur malam nanti?
Tentu dia akan mengganggu sangat sekali ya. Orang yang tidur menjelang maghrib biasanya itu sulit tidur pada malam hari, terus kualitas tidur menurun, ada mudah lelah pada siang berikutnya, dan juga mengalami gangguan ritme biologis hariannya. Jadi ada kesesuaian ya antara ayat Al-Quran dan juga penjelasan biologi tadi. Iya, betul sekali. Di sini ada pengaitannya, ada kesesuaian. Al-Quran mengarahkan manusia untuk memanfaatkan waktu sesuai fungsinya biologis tubuh tersebut. Sore menjelang maghrib adalah waktu untuk fokus ibadah dan bukan untuk tidur, ya teman-teman. Nah, jadi biologis menjelaskan bahwa tubuh memang belum siap untuk memasuki siklus tidur stabil pada waktu itu, seperti itu. Nah, inilah penjelasan tadi itulah yang disebut dengan integrasi ilmu, yaitu wahyu dan sains yang tidak bertentangan tetapi saling menguatkan. Jadi kesimpulannya, tiap menjelang maghrib tampak sederhana tetapi memiliki implikasi pada sisi spiritual dan juga kesehatannya. Betul sekali. Nah, secara keislaman, waktu ini itu lebih utama digunakan untuk berzikir, kemudian membaca Al-Quran, dan juga mempersiapkan sholat. Nah, secara biologisnya, tidur pada waktu ini itu mengganggu ritme sirkadian dan juga menyebabkan sleep inertia. Semoga topik dan juga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.